minum. Kemendagri memanggil Wali Kota Prabu Mulih Arlan terus diduga memecat Kepsek karena menegur anaknya. Presiden Prabowo Subianto tidak membentuk tim gabungan pencari fakta demo ricuh pada Agustus lalu. Presiden mempersilahkan Komnas HAM dan 6 lembaga negara yang tangani HAM untuk melakukan pencarian fakta. Pemerintah meminta SPBU swasta yang tidak memiliki pasokan untuk bekerja sama dengan Pertamina. Halo saudara, Kompas Petang kembali menemani ruang informasi Anda bersama Syahar Julu Pramudito. Dan saya Cynthia Rompas, hanya di Kompas TV independen terpercaya. Saudara, kita awali informasi pertama dari kecelakaan bus di mana seorang sopir terluka usai truk yang dikendarainya tabrakan dengan bus Transjakarta di persimpangan Jalan Caringin, Gambir, Jakarta Pusat. Truk pengangkut pasir dan bus Transjakarta rusak parah di bagian depan. Kecelakaan terjadi saat bus Transjakarta jurusan Harmoni, Kalideres dan berpenumpang melaju kencang. Sementara di arah berlawanan, saudara, melintas truk bermuatan pasir yang juga melaju dalam kecepatan tinggi. Kerasnya benturan membuat sopir truk terluka di bagian kaki akibat terjepit kabin dan dilarikan ke Rumah Sakit Tarakan, Jakarta. Diduga lampu lalu lintas bermasalah dan sama-sama menyala hijau. Kecelakaan terjadi saat truk akan berbelok. Yang mana? Dari mana? Terus ini busway melintas. Oh gitu. Oh ya. Beralih ke informasi lain saudara, Kementerian Dalam Negeri memanggil Wali Kota Prabu Mulih Arlan untuk diperiksa atas dugaan tindakan mencopot Roni Ardiansa sebagai Kepala Sekolah SMPN 1 Prabu Mulih. Berdasarkan jadwal, pemanggilan dilakukan pada pukul 9 pagi tadi di Ditjen Kemendagri. Maaf secara langsung di kediaman Roni Ardiansa, seorang Wali Kota Prabu Mulih Arlan mendatangi langsung Kepala Sekolah Roni Ardiansa dan Satpam SMP Negeri 1 Prabu Mulih Ageng untuk minta maaf. Dalam pertemuan ini Wali Kota Arlan memberikan sepeda listrik sebagai tanda permintaan maaf. Pertemuan ketiganya menjadi momen mediasi setelah polemik pencopotan Roni dan Ageng yang diduga akibat menegur anak wali kota yang membawa mobil ke sekolah. Pada kesempatan ini, Kepsek Roni dan Ageng menerima permintaan maaf dari wali kota itu. dengan penuh harap meminta maaf secara langsung di kediaman Roni Ardiansa, seorang kepala sekolah yang telah dirindukan ratusan siswa di SMP Negeri. Menanggapi isu pencopotan Kepala Sekolah Prabu Mulih SMPN 1 Prabu Mulih dan juga Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru mengirimkan tim untuk memastikan kejadian yang sebenarnya. Meski telah mendengar klarifikasi dari pihak wali kota, Gubernur Sumsel bilang peristiwa ini perlu diluruskan agar dapat mengetahui persoalan secara utuh. Terus ke sana Pak Muklis untuk mendengarkan seobjektif mungkin, karena Pak Wali juga sudah mengklarifikasi bahwa
kepala sekolah itu sejatinya belum diberhentikan. Ini yang perlu diluruskan. Apa sebenarnya yang terjadi di dunia nyata dan apa yang terjadi di dunia maya. Halaman sekolah SMP Negeri 1 Prabu Mulih berubah menjadi lautan sukacita saat para murid menyambut kembalinya kepala sekolah mereka, Roni Ardiansyah. Suasana kegembiraan diiringi tepuk tangan dan yel-yel para murid langsung disambut haru kepala sekolah Roni saat turun dari mobil dan menemui anak-anak didiknya. Roni Ardiansyah diduga sempat dicopot sebagai kepala sekolah SMPN 1 Prabu Mulih karena menegur anak pejabat yang membawa mobil ke sekolah. Video yang beredar di media sosial ini sempat menjadi sorotan publik. Menanggapi kabar pencopotan kepala sekolah SMPN 1, Wali Kota Prabu Mulih, Arlan menyampaikan permohonan maaf usai kabar pencopotan kepala SMPN 1 Roni Ardiansyah. Meski demikian, Wali Kota menepis anaknya membawa mobil ke sekolah. Arlan juga menegaskan kabar yang beredar mengenai pemindahan kepala SMPN 1 Prabu Mulih ke sekolah lain usai menegur anaknya adalah hoax. Lalu berita masalah anak saya itu adalah berita hoax. Anak saya tidak membawa mobil ke sekolahan dan anak saya diantar. Dan kalau ini menjadi satu kesalahan, saya sebagai Wali Kota Prabu Mulih mengucapkan permohonan maaf kepada Pak Roni dan seluruh masyarakat. Meski Roni Ardiansyah telah kembali bertugas sebagai kepala sekolah SMPN 1 Prabu Mulih, Ketua Dewan Pakar Federasi Serikat Guru Indonesia FSGI Retno Listiarti meminta segera dilakukan pemeriksaan terhadap pihak yang mencopot kepala sekolah di Prabu Mulih karena diduga menegur anak pejabat. Retno bilang, evaluasi harus segera dilakukan karena pencopotan kepala sekolah seharusnya didasari pelanggaran. Sementara yang dilakukan Kepsek Roni Ardiansyah bukanlah pelanggaran. Silakan dilakukan pemeriksaan oleh inspektorat. Siapa yang melakukan itu? Ya, karena kepala sekolah diberhentikan pun itu harus ada alasan yang kuat dalam aturan. Nah, aturan Menteri Pendidikan diantaranya adalah memang yang bersangkutan itu melakukan perbuatan sedang pelanggaran sedang ke berat. Kalau melakukan hal ini bukan pelanggaran, ringan pun tidak dan bukan kategori pelanggaran. Jadi perlu dievaluasi keputusan itu. Dicopotnya Roni Ardiansyah sebagai kepala sekolah SMPN 1 Prabu Mulih sempat menjadi sorotan publik lantaran pencopotan diduga setelah Roni menegur anak pejabat yang membawa mobil ke sekolah. Namun pencopotan ini ditepis Inspektorat Daerah Prabu Mulih. Tim Liputan, Kompas TV. Untuk informasi selengkapnya kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV Abel Insani di kantor Kementerian Dalam Negeri. Abel, untuk saat ini Ijen memanggil Wali Kota Prabu Mulih dan juga disebutkan oleh Kapuspen dari Kemendagri Beni Irwan bahwa kepala sekolah dari SMPN 1 juga diperiksa hari ini. Lalu seperti apa hasil pemeriksaan dan juga pertemuan ini? Saat ini masih berlangsung Juno dan juga saudara, karena memang benar sekali Kementerian Dalam Negeri melalui Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri ini memanggil ada pihak dari kepala sekolah, kemudian juga dari Wali Kota Prabu Mulih yakni Arlan yang hari ini dimintai klarifikasi terkait dengan buntut dari kasus pencopotan kepala sekolah yang awalnya menegur anak dari Wali Kota Prabu Mulih yang diduga membawa kendaraan ke sekolah dan terparkir di halaman sekolah, yang kemudian ditegur oleh satpam dan juga security maksud saya, dan juga ditegur oleh kepala sekolah. Dan saat ini untuk pertemuan dari ketiganya, yakni dari Irjen Kemendagri, kemudian Wali Kota Prabu Mulih Arlan dan juga Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Prabu Mulih ini juga saat ini masih berlangsung. Kami masih menunggu nanti konferensi pers akan digelar setelah pertemuan selesai. Tapi memang yang jelas untuk saat ini infonya ini terkait dengan klarifikasi hal tersebut, Juno dan juga saudara. Tadi terkait
kepala sekolah, kemudian Wali Kota Prabu Muli ini datang sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat, kemudian langsung menuju ke ruangan untuk menemui Irjen Kemendagri untuk melakukan klarifikasi tersebut. Karena memang kalau kita melihat untuk rentetan kasus ini memang berawal dari tadi yang sudah saya katakan, ada teguran, kemudian tiba-tiba ada mutasi begitu ya untuk kepala sekolah, di mana ini juga sudah dibenarkan oleh Dinas Pendidikan bahwa ada mutasi untuk kepala sekolah SMP Negeri 1 Prabu Muli, dan ini atas perintah dari Wali Kota. Meskipun ini juga sudah dibantah oleh Wali Kota Prabu Muli bahwa tidak ada mutasi, atau dari Wali Kota Prabu Muli sendiri atau Arlan ini hanya menegur begitu, karena Arlan mengaku ada satu hal yang dari siswa yang dianggap mengganggu siswa itu sendiri, kemudian Arlan pada akhirnya menegur begitu. Ini adalah yang diklarifikasi oleh Arlan, tetapi Juno dan juga saudara, kita akan melihat atau mendengar secara langsung bagaimana proses dari hasil pertemuannya. Ini di belakang kami sudah akan dimulai press conference-nya. Kita akan langsung dengarkan saja Juno dan juga saudara. Pak Kepsek. Kepala sekolah di situ, sama kursi lagi di situ. Oh ya, di situ. Ya, silakan. Kita ikuti ini. Kalau tadi pemeriksaan ranahnya saya, sekarang ranahnya Kapus Pen. Kita Kapus Pen. Habis ditanya. Mohon izin Pak Irjen, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Pak Irjen dan Bapak-Bapak yang saya hormati, rekan-rekan media yang saya hormati, yang saya banggakan, terima kasih banyak atas kehadiran teman-teman pada sore hari ini. Pada sore hari ini, kami dari Kementerian Dalam Negeri sengaja meminta waktu teman-teman semua untuk kita bisa melaksanakan sharing informasi terkait dengan dinamika yang terjadi di daerah. Secara khusus kita akan berdiskusi bersama, mendapatkan sharing informasi bersama terkait dengan hal yang terjadi di SMP Negeri 1 Prabu Muli. Hadir bersama kita pada sore hari ini Bapak Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Bapak Sangmade Mahendra. Hadir juga Pak Inspektur Wilayah 1 yang menangani wilayah Sumatera Bagian Selatan, Pak Wali Kota Prabu Muli hadir langsung, Pak Arlan. Kemudian didampingi beliau oleh Pak Sekda, oleh Pak Kepala Dinas Pendidikan juga. Hadir juga Pak Ses Idjen, saya lupa Pak Ses Idjen yang mendampingi Pak Irjen. Kemudian ada juga Pak Inspektur Provinsi, jadi lengkap kita. Dan bersama kita juga hadir Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Prabu Muli. Jadi kita lengkap semua teman-teman, dan saya tidak akan banyak mengantar. Pada kesempatan pertama kita berikan kesempatan waktu kepada Pak Irjen
terkait dengan pelaksanaan kegiatan ini. Kemudian nanti kita berikan kesempatan juga kepada Pak Wali Kota untuk memberikan beberapa poin-poin, dan juga nanti kepada Bapak Kepala Sekolah, kepada Pak Roni Ardiansa. Kemudian nanti setelah 3 narasumber tadi menyampaikan poin-poin yang ingin disampaikan, kami membuka kesempatan teman-teman untuk bertanya. Kepada siapa nanti bisa disampaikan. Mohon disebutkan nanti nama teman-teman dan dari media apa. Kami persilakan Bapak Inspektur Jenderal. Baik, terima kasih Pak Kapus Pen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua. Pertama-tama tentu saya mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan media yang telah hadir di kantor Itjen Kemendagri. Saya senang teman-teman bisa hadir di sini. Kami juga berterima kasih atas peran media yang kami ikuti selama ini dengan sangat baik, proporsional, profesional, memberitakan situasi dan kondisi yang ada di daerah. Bagi kami selaku APIP sangat penting mengikuti pemberitaan media agar dapat mengetahui secara cepat situasi dan kondisi yang ada khususnya di daerah, termasuk juga adanya peristiwa tentang apa yang terjadi di SMP Negeri 1 Kota Prabu Muli, untuk kami dapat mengambil secara cepat langkah-langkah dalam rangka mitigasi. Sebagaimana diketahui bersama, berdasarkan pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, disebutkan Menteri Dalam Negeri adalah koordinator pembinaan dan pengawasan Binwas Nasional Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah. Sehingga begitu ada berita viral di media sosial tentang pemberhentian Kepala Sekolah Negeri 1 Kota Prabu Muli yang kami ketahui malam hari pada tanggal 16 hari Selasa malam, Menteri Dalam Negeri langsung menugaskan kepada kami Irjen Kemendagri selaku aparat pengawas internal pemerintah atau APIP dikenalnya, untuk mengambil langkah-langkah dalam rangka pembinaan, pengawasan, penyelenggaraan pemerintahan daerah. Malam itu juga kami langsung menghubungi Inspektur Provinsi, juga Inspektur Kota Prabu Muli untuk memastikan kebenaran peristiwa tersebut. Jangan sampai itu bertah waktu langkah pertama kita lakukan, ya Pak ya. Dan malam itu juga APIP kami juga berkomunikasi langsung dengan Pak Roni Ardiansa ya, untuk menanyakan peristiwa tersebut. Jadi begitu ada kejadian langsung kami respon, begitu ketahui langsung kami respon. Sehingga pada kemarin hari Rabu pagi saya langsung menghubungi Pak Wali Kota untuk menanyakan peristiwa apa yang terjadi, sekaligus mengingatkan beliau tentang peran tugasnya dan mengundang beliau untuk kami dalam rangka klarifikasi, meminta keterangan agar kami dapat satu APIP mengetahui secara detail peristiwa apa yang terjadi. Ini sebagai upaya mitigasi. Dan tadi baru saja ini kami, APIP kami selesai melakukan pemeriksaan ataupun permintaan keterangan kepada Wali Kota, juga Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Sekolah. Hasil pemeriksaan mutasi atau pemindahan jabatan Saudara Roni Ardiansa, Kepala SMP Negeri 1 Prabu Muli, tidak sesuai dengan ketentuan pasal 28 Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 7 Tahun 2025 tentang penugasan guru. Itu tadi keterangan dari Irjen Kemendagri Sangmade Mahendra Jaya terkait dengan pemanggilan Wali Kota Prabu Muli dan juga Kepala Sekolah SMPN 1 Prabu Muli yang sempat viral, dan ini merupakan masih dalam proses pernyataan bahwa
proses ini masih dalam pemeriksaan dan juga akan kita dengarkan kembali bagaimana nanti hasil dari pemeriksaan Irjen Kemendagri atas Wali Kota Prabu Muli. Dan saudara, informasi lainnya di Kompas Petang masih akan kami sajikan selepas jeda, diantaranya stok bahan bakar minyak di sejumlah SPBU swasta di Jakarta dalam beberapa hari ini mengalami kekosongan. Pemerintah meminta SPBU swasta yang tidak memiliki pasokan untuk bekerja sama dengan Pertamina. Kembali di Kompas Petang, saudara, stok BBM di sejumlah SPBU swasta di Jakarta dalam beberapa hari terakhir mengalami kekosongan. Inilah momen karyawan BP memberitahu pengguna BBM BP kalau stok BBM BP kosong. Kosongan BBM terjadi di SPBU BP Simpruk, Jakarta. Tidak hanya SPBU BP Simpruk, stok BBM di SPBU swasta lainnya seperti di SPBU Shell yang berada di Jalan Lejen S. Parman, Jakarta Barat juga kosong. Di tengah kelangkaan bahan bakar minyak di sejumlah SPBU swasta di Jakarta, sejumlah SPBU bertahan dengan menawarkan makanan dan minuman pada pengguna yang datang. Layanan lain seperti bengkel dan tempat penjualan makanan juga beroperasi. Sebelumnya, isu pemutusan hubungan kerja karyawan SPBU swasta berkembang saat stok BBM di sejumlah SPBU swasta kosong. Ini saya berada di SPBU Shell yang tepatnya berada di Jalan S. Parman, Jakarta Barat. Situasinya sama seperti SPBU Shell di beberapa tempat yang tadi saya lihat, bahwa informasinya baru hari ini sebenarnya di SPBU Shell yang berada di Jalan S. Parman ini kondisi stoknya kosong. Beberapa di antaranya seperti Shell Power, Shell Super dan lain sebagainya ini kosong, hanya Shell Diesel saja yang tersedia. Nah, saya mau tanya dengan salah satu pengunjung yang tampaknya tadi beberapa kali saya melihat ada pengunjung yang juga cukup kecewa ketika menyambangi SPBU Shell, ternyata stoknya kosong. Salah satunya dengan pengguna Shell di sini dengan Mas Dade. Iya. Mas Dade ya? Oke. Mas udah berapa lama pengguna Shell sendiri? Lebih dari 10 tahun kali ya. Udah lama banget sih. Tadi mau ngisi di sini kosong ya, Mas? Iya, kosong. Dari yang sebelumnya juga di Cawang kosong juga. Jadi ternyata udah 2 tempat kosong. Nanti mau coba yang di Kebun Jeruk lagi sekalian ke kantor. Oke, emang udah berapa lama berarti nyari SPBU Shell ini kosong, dari berapa hari? Udah lebih dari 2 hari kali ya kosong. Di beberapa tempat jadi kosong semua. Sebagai pengguna lama melihat ini semua, bagaimana Mas melihatnya dan harapannya gimana dengan kondisi seperti ini? Ya, harapannya sih sebenarnya aku nggak tahu ya, dengan berita simpang siur si Shell dari kemarin, harapan aku ya semoga bisa normal lagi lah untuk dari pengisian di semua SPBU. Karena pengguna Shell itu juga bukan karena Shell-nya aja mungkin ya, karena memang kita udah terbiasa dengan servis dan trust kita menggunakan bahannya dia gitu. Bukannya kita nggak percaya sama yang lain, cuma kan memang kita ngegunain sesuatu yang secara terus menerus karena ya hasilnya sesuai dengan yang kita mau aja sih. Itu aja sih, Mbak. Harapannya terwujud. Terima kasih Mas Dade, selamat beraktivitas. Thank you ya Mas ya. Sementara demikian yang tentu harapannya tadi beberapa pengendara ataupun pengunjung ataupun pengguna Shell itu sendiri harapannya adalah kondisi ini bisa kembali normal dan juga agar aktivitas pun bisa berjalan dengan sesuai ataupun juga kembali dengan normal. Sementara demikian laporan yang bisa saya sampaikan. Anda Aprilia Hanil, Kompas TV Jakarta. Masalah kelangkaan bahan bakar minyak di sejumlah stasiun pengisian milik swasta di Jabodetabek juga sempat muncul pada Januari lalu. Soal kelangkaan yang terjadi kali ini, Menteri SDM Bahlil Lahadalia menyatakan sudah memberikan kuota impor BBM swasta sampai 110% di tahun ini. Yang pertama, SPBU swasta itu sudah diberikan kuota impor 110% dibandingkan dengan 2024.
ini biar clear ya, kita sudah memberikan kuota impor 110%. Jadi sangatlah tidak tepat kalau dikatakan kuota impornya tidak kita berikan. Ada kekurangan, kita minta untuk melakukan kolaborasi dengan Pertamina. Kenapa? Karena ini terkait dengan hajat hidup orang banyak. Cabang-cabang industri yang menyangkut hajat hidup orang banyak itu harus tetap dikontrol oleh negara. Kosongnya stok BBM di sejumlah SPBU swasta dikeluhkan pengguna. Lalu apa yang menjadi penyebab utama kosongnya stok BBM di sejumlah SPBU swasta? Kita akan bahas bersama dengan anggota DPR RI dari fraksi Partai Gerindra Ramson Siagian dan pengamat energi dari Universitas Gadjah Mada Bapak Fahmi Radi. Selamat petang Bapak-bapak, semoga sehat-sehat selalu. Nah, ini apakah memang ada pembiaran? Emang kebiasaan. Kita ke Pak Ramson terlebih dahulu. Pak Ramson, untuk dari DPR sudah adakah koordinasi dengan pemerintah dan apakah ini sebuah indikasi bahwa memang pemerintah mendorong kebijakan impor satu pintu? Pak Ramson, boleh dibuka? Mungkin masih termute sambungan Zoom-nya. Baik, kita ke Pak Fahmi Radi. Pak Fahmi, untuk saat ini Anda melihatnya seperti apa? Bahwa kejadiannya terus berulang dari bulan Januari, Februari tahun 2025 dan saat ini di bulan Agustus menuju September. Dan apakah ini merupakan indikasi bahwa pemerintah akan memonopoli soal BBM? Ya, saya kira apa yang dikatakan Bahlil itu ya, sudah ada penambahan kuota 100 sampai 110. Itu saya kira tidak benar juga itu ya, karena masalah yang timbul adalah adanya perubahan periodisasi dalam impor BBM tadi. Kalau selama ini SPBU swasta itu diberikan waktu 1 tahun sekali gitu ya, untuk melakukan impor, sehingga dia punya waktu yang cukup panjang. Nah, kemudian ada suatu aturan dari Kementerian SDM yang mengubah periodisasi waktu dari 1 tahun menjadi 6 bulan, dan ini harus dilakukan izin ulang gitu ya, dan dievaluasi tiap 3 bulan. Nah, ini take time gitu ya, sehingga agak lama dalam pengadaan BBM. Atau saya menilainya ini sebagai pemangkasan dari kuota tadi yang sekitar 50% tadi. Itulah yang menyebabkan BBM langka tadi. Nah, kemudian Bahlil mengatakan kalau terjadi masalah pasokan kerjasama dengan Pertamina, ini saya kira tendensius juga gitu ya, karena Bahlil itu mengarahkan gitu ya, nantinya akan menggunakan impor BBM satu pintu. Nah, impor BBM satu pintu ini bentuk dari monopoli gitu ya, karena yang boleh impor BBM itu hanya Pertamina, sedangkan SPBU swasta dia harus membeli dari Pertamina yang saya perkirakan harganya lebih mahal. Nah, ini akan menyebabkan kerugian itu. Jadi tidak hanya kelangkaan saja, tetapi SPBU swasta itu akan menderita kerugian dan pada saatnya dia akan tutup juga di Indonesia gitu, Mas. Oke, baik. Kami sudah kembali terhubung dengan Bapak Ramson Siagian. Pak Ramson, untuk saat ini bahwa aturan barunya dari SPBU swasta hanya diizinkan 6 bulan sekali untuk mendapatkan kuota impor dan juga adanya kebijakan satu pintu untuk impor BBM melalui Pertamina. Lalu DPR melihatnya seperti apa persoalan ini? Kita akan segera mengundang Menteri SDM untuk raker. Tapi persoalan di lapangan sekarang bahwa faktanya terjadi kelangkaan di operator swasta, khususnya sel, AKR, dan BP. Ini tidak boleh ada terjadi kelangkaan BBM dan juga LPG. Itu tidak boleh. Itu tugasnya Menteri SDM untuk mencegah jangan sampai terjadi kelangkaan, karena ini bisa membuat gejolak. Sebenarnya import oleh Pertamina untuk BBM 270 juta barel per tahun, crude oil, minyak mentah untuk diolah di kilang-kilang minyak kita 112 juta barel per tahun. Dan untuk swasta 1,4 juta kiloliter setahun atau 8,8
juta barel BBM setahun. Jadi yang diimpor oleh untuk operator swasta, Shell, AKR dan BP hanya BBM, tidak crude. Tapi kalau ada kekurangan supply atau peningkatan permintaan, itu harus segera diberikan izin untuk impor secepatnya karena kebanyakan operator swasta tidak menjual BBM bersubsidi. Jadi kalau yang non subsidi sebenarnya bebas aja, mau volume berapapun tidak mengganggu APBN kita. Di sini tadi udah saya telepon Dirjen Migas, di situ saya dapat telepon dari rekan dari Kompas TV bahwa agar segera diberikan solusi, diajukan draft yang strategis operasional kepada Menteri SDM. Karena mungkin Menteri SDM hanya dari perspektif politis strategis. Jadi padahal kita perlukan jangan sampai ada kelangkaan di lapangan. Sekecil apapun harus langsung diselesaikan oleh Menteri SDM. Jangan sampai ada gejolak-gejolak di masyarakat. Seperti masalah LPG yang pernah terjadi. Jadi itu dan ini sudah terjadi 2 kali, Pak Ramson. Menteri SDM. Ya, artinya ini sudah terjadi 2 kali dan kemudian dari Menteri SDM menyatakan bahwa bila ingin mendapatkan pasokan harus melalui satu pintu, yaitu melalui Pertamina. Ya, tapi kalaupun satu pintu harus ada intervensi agar birokrasi ataupun kerjasama antara operator swasta dengan Pertamina harus sejalan. Tadi sudah saya telepon Dirjen Migas agar dimediasi, agar segera bisa direalisasikan. Kalau memang itu kebijakan dari Menteri SDM untuk satu pintu, tetapi juga harus involve, harus ikut untuk menyelesaikan persoalan. Jangan dengan alasan kebijakan sehingga terjadi kelangkaan di lapangan. Karena kita harus jaga agar masyarakat yang pangsa pasar apapun, apakah itu non subsidi, harus selalu tersedia BBM. Jadi keterjaminan ketersediaan energi di lapangan di seluruh Indonesia harus betul-betul berjalan dengan baik. Itulah tugas Menteri SDM dari perspektif energi security ataupun swasembada energi. Jadi artinya tidak boleh ada terjadi kelangkaan-kelangkaan di lapangan. Ini harus betul-betul serius ditangani langsung oleh Kementerian SDM. Saya ke Pak Fahmi. Pak Fahmi, apakah itu memungkinkan terjadi? Karena pada dasarnya SPBU swasta menginginkan adanya impor langsung dan juga tidak melalui satu pintu, dan tentunya SPBU swasta memilih untuk bertahan atau untuk saat ini. Seperti apa pandangan Anda? Jadi pada saat SPBU swasta atau terutama asing invest di SPBU itu karena ada liberalisasi, ada suatu kebebasan untuk pengadaan impor dari berbagai sumber sehingga SPBU swasta itu biasanya membentuk portofolio dia membeli dari beberapa sumber, termasuk misalnya sel itu ya dari sumurnya sel sendiri yang harganya bisa lebih murah Nah, kalau kelangkaan kemudian harus beli dari Pertamina, maka tidak ada jaminan bahwa harganya itu lebih murah, bahkan bisa lebih mahal Itu kan yang merugikan. Nah, kalau terjadi kelangkaan, saya setuju Pak Ramson tadi mengatakan kasih izin untuk impor. Jangan kemudian dibatasi impor yang biasanya 1 tahun, periodenya dibatasi menjadi 6 bulan. Dan setiap 6 bulan ini harus mengajukan izin lagi, dan kita tahu birokrasi perizinan di Indonesia itu seperti apa, sehingga ini jadi lambat Maka pada saat itu terjadi kelangkaan. Nah, kalau kelangkaan ya tadi saya katakan izinkan impor tadi, karena itu yang diinginkan oleh SPBU swasta, satu kebebasan tadi kebebasan untuk memperoleh impor BBM, kemudian kebebasan untuk menetapkan harga sesuai dengan harga pasar Nah, kalau kemudian dibatasi dengan impor satu pintu, ini saya kira tidak sesuai dengan tujuan mengundang investor asing untuk masuk di SPBU, dan ini saya khawatir justru akan mempengaruhi iklim investasi yang tidak kondusif Baik, Mas.
Saya juga ke Pak Ramson kembali bahwa ini terkait dengan kesehatan iklim investasi dan juga masyarakat mendapatkan akses untuk BBM. Lalu seperti apa Pak Ramson? Kapan rencananya untuk memanggil Menteri SDM? Ya, jadi ini kebetulan saya hari ini ada di Balikpapan meninjau RDMP kilang minyak atau refinery Pertamina yang proses penyelesaian pembangunan yang kapasitas dari 260.000 barel per hari akan menjadi produksinya 360.000 barel per hari. Jadi sebenarnya dari ketersediaan BBM itu di setengah hulu, artinya di kilang itu oke. Mereka semua lancar. Hanya ini soal strategi pendistribusian, soal kebijakan Menteri SDM, ini jangan terlalu kaku. Sehingga tidak terjadi kelangkaan di operator-operator swasta. Karena sel AKR dan BP itu beroperasi atas izin dari pemerintah juga Menteri SDM. Jadi mereka sudah punya pangsa pasar, harus dijaga pangsa pasarnya, jangan sampai terjadi kelangkaan. Karena itu juga masyarakat. Jadi jangan sampai terjadi kelangkaan. Tapi kapan Pak Ramson akan memanggil Menteri SDM, Bahlil Lahadalia? Ya, akan segera. Kita udah, di antara kita udah ada diskusi di WhatsApp, di WA selama 2 hari ini, kemungkinan ke arah sana akan segera diadakan raker. Karena ini harus segera diatasi. Jangan sampai ada gejolak di lapangan sehingga harus meminta presiden yang harus turun tangan. Itu harus segera diatasi oleh menteri. Baik pun kita sebagai DPR RI, Komisi Energi harus konsen dan juga bersama Pertamina dan operator. Baik, dan kita harapkan pihak pemerintah juga dapat operator swasta. Baik, kita harapkan pemerintah dapat menyelesaikan persoalan ini dan juga masyarakat tidak kesulitan. Ya, singkat saja Pak Fahmi. Kalau itu monopoli gitu ya, nanti pengadaannya monopoli. Nah, mungkin pada saatnya juga akan terjadi monopoli juga oleh Pertamina. Secara teoritis, monopoli itu merugikan rakyat gitu ya. Jadi harganya bisa lebih mahal karena tidak ada pesaing gitu ya. Kualitasnya bisa lebih rendah dan mereka apa terhadap konsumen. Nah, oleh karena itu menurut saya kami tangkap bahwa monopoli nanti ujung-ujungnya juga akan menyusahkan rakyat. Dibatalkan. Baik, monopoli ujungnya akan nanti menyusahkan rakyat karena harga juga akan mendapatkan ketetapan yang tinggi dan juga nanti kita harus menjaga kesehatan dari iklim investasi. Terima kasih Bapak-Bapak atas waktunya. Pak Ramson Siagian telah bersama kami dan juga Pak Fahmi Radi dari UGM telah berbagi perspektif bersama kami di Kompas Petang. Terima kasih Bapak-Bapak. Usai jeda saudara, Presiden Prabowo tidak membentuk tim gabungan pencari fakta demo ricuh pada Agustus lalu. Presiden mempersilahkan Komnas HAM dan 6 lembaga negara yang menangani HAM untuk melakukan pencarian fakta. Bima Permana Putra, satu dari 3 orang yang dilaporkan hilang saat demo Agustus lalu ditemukan di Malang, Jawa Timur. Polisi masih mendalami kronologi hilangnya Bima pasca demo. Saudara, Bima Permana Putra, satu dari 3 orang yang dilaporkan hilang saat demo Agustus lalu ditemukan di Malang, Jawa Timur. Polisi masih mendalami kronologi hilangnya Bima pasca demo. Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan Kontras sempat merilis 3 orang hilang, 1 diantaranya Bima Permana Putra. Polisi menjelaskan Bima Permana Putra ditemukan sedang berjualan mainan di depan Wihara Klenteng Angkyong, Kota Malang, Jawa Timur. Baik dari media sosial yang diperminkan bahwa si Bima Permana Putra ini dia menghilang di tanggal 30-31 Agustus pasca demo besar di Jakarta. Oleh sebab itu, kami dari Subdit Resmob mencoba untuk mencari keberadaan si Putra ini, di mana kita temukan Putra di Klenteng Angkyong di daerah Malang, Jawa Timur, Bang.
Untuk motif dan sebagainya kami dalami lagi Bang. Untuk itu kami akan bawa Bima ini dulu ke kantor dulu Bang. Pemeriksaan sementara polisi, Bima Permana Putra bukan bagian dari demonstran dan lokasi terakhirnya sebelum dilaporkan hilang berada di kawasan Glodok, Jakarta Barat. Bima Permana Putra berangkat ke Tegal dengan sepeda motor pada 1 September lalu. Setelah menjual sepeda motor, ia melanjutkan perjalanan ke Malang, Jawa Timur menggunakan kereta api. Uang hasil penjualan sepeda motor kemudian digunakan sebagai modal dagang mainan sebelum akhirnya ditemukan petugas. Merespons ditemukannya Bima melalui akun Instagramnya, Kontras menyatakan belum dapat memastikan apakah kasus ini merupakan hilang kontak atau termasuk dalam kategori penghilangan paksa. Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat Kadis Penat Brigjen TNI Wahyu Yudayana menjelaskan pengamanan kompleks DPR RI oleh TNI, peningkatan penjagaan sejak demo Agustus lalu. Wahyu menegaskan keberadaan TNI membantu polisi. Pelibatan TNI dalam pengamanan gedung DPR MPR dijelaskan sebagai bagian dari tugas pembantuan ke polisi. Tugas ditujukan untuk menjamin situasi keamanan berjalan lancar pasca gelombang demonstrasi akhir Agustus lalu. Saat ini prajurit TNI yang ditugaskan di Kompleks Parlemen merupakan personel dari Kodam Jaya. Selain DPR, TNI juga memastikan keamanan di sejumlah objek vital dan ruang publik lainnya di Jakarta dalam patroli skala besar yang dilakukan bersama Polri. Pengamanan TNI yang memperkuat penebalan dari unsur internal di DPR maupun teman-teman kepolisian itu masih berlangsung. Nanti sampai kapan tentu akan dilihat ke depan, ya, akan di assessment ke depan berkaitan dengan perkembangan situasinya. Tapi sampai dengan sejauh ini situasinya kondusif. Ya. Situasinya kondusif, tidak ada hal yang perlu dikhawatirkan. Tapi memang pengamanan yang ada itu merupakan rangkaian dari yang kemarin penebalan yang membantu dari internal pengamanan dalam maupun dari teman-teman kepolisian. Ketua Umum YLBHI Muhammad Isnur mengkritik Menhan yang menempatkan anggota TNI untuk menjaga gedung DPR. Isnur menyebut penempatan TNI tidak tepat. Menurutnya sesuai mandat konstitusi, TNI bertugas menghadapi ancaman yang mengganggu kedaulatan negara dan tidak menjaga gedung-gedung sipil seperti gedung DPR. Sesuai dengan mandat Undang-Undang TNI, Undang-Undang Pertahanan, Konstitusi, TNI bertugas untuk menjaga atau mengurus pertahanan yang mengancam kedaulatan negara. Tidak menjaga gedung-gedung sipil seperti DPR dan MPR dan DPD. Justru ketika TNI di sana, tujuannya untuk apa? Apakah menganggap masyarakat yang datang ke DPR itu sebagai ancaman kedaulatan? Justru ini adalah salah, keliru. Usai jeda saudara, Presiden Prabowo tidak membentuk tim gabungan pencari fakta atau TGPF demo ricuh pada Agustus lalu. Presiden mempersilahkan Komnas HAM dan lembaga lainnya untuk menangani HAM dalam pencarian fakta. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Petang. Saya Cynthia Rompas. Saudara Presiden Prabowo Subianto enggan membentuk tim gabungan pencari fakta demo rusuh pada Agustus lalu. Presiden mempersilahkan Komnas HAM dan 6 lembaga negara yang tangani HAM untuk melakukan pencarian fakta. Hal ini disampaikan Menko Bidang Hukum, Politik, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra di Istana pada Rabu sore kemarin. Menurut Yusril, usulan membentuk TGPF yang dikemukakan Gerakan Nurani Bangsa dinilai baik oleh Presiden. Namun Presiden memilih investigasi kerusuhan demo Agustus lalu dilakukan Komnas HAM dan lembaga-lembaga yang terafiliasi HAM. Sehingga menurut Presiden TGPF tak perlu dibentuk. Saya sudah mendapat penegasan dari Bapak Presiden barusan
bahwa usulan untuk membentuk tim gabungan pengumpulan fakta terhadap kasus-kasus demonstrasi yang berujung kerusuhan akhir Agustus yang lalu itu tidak perlu dibentuk menurut Bapak Presiden. Dan oleh karena 6 lembaga negara HAM yang dipimpin oleh Komnas HAM sudah membentuk tim penyelidik non-justisial independen, maka Presiden mengatakan bahwa silahkan Komnas dan 6 lembaga negara HAM itu bekerja untuk melakukan penyelidikan, mengumpulkan fakta tentang apa yang terjadi di balik demonstrasi yang berujung kerusuhan itu. Sebelumnya, Saudara, anggota Gerakan Nurani Bangsa Lukman Hakim memastikan Presiden Prabowo Subianto menyetujui pembentukan tim investigasi independen. Pasalnya, kericuhan demo 25 hingga 30 Agustus lalu menelan korban jiwa dan kekerasan. Salah satu tuntutan masyarakat sipil yang juga menjadi aspirasi kami dari GNB adalah perlunya dibentuk komisi investigasi independen terkait dengan kejadian Prahara Agustus beberapa waktu yang lalu yang menimbulkan jumlah korban jiwa, korban kekerasan, luka-luka dan seterusnya yang cukup banyak. Presiden menyetujui pembentukan itu. Keengganan Presiden Prabowo membentuk TGPF demo rusuh Agustus dinilai sebagai sikap pemerintah yang tidak memandang peristiwa demo Agustus sebagai hal yang serius dan mengerikan. Padahal menurut aktivis, dalang dibalik demo ricuh yang timbulkan banyak korban itu harus diungkap secara transparan. Kita melihat berarti Presiden Prabowo tidak menganggap peristiwa kemarin adalah peristiwa yang mengerikan, yang berdampak serius kepada hak asasi manusia, kepada hak masyarakat. Bayangkan ada orang meninggal lebih dari 10, luka-luka sangat banyak, ditangkap ribuan orang, banyak terjadi penjarahan dan kekerasan, dan Presiden tidak menganggap penting itu untuk diungkap secara serius. Diungkap secara mendalam dan dibongkar siapa, apa dan bagaimana terlibat di dalamnya. Kita melihat bagi pemerintah ini adalah hal yang biasa saja dan itu mengerikan. Kami kecewa terhadap hal itu. Lalu benarkah keengganan Presiden membentuk TGPF kasus demo rusuh Agustus adalah sikap cuek atau tidak menganggap serius jatuhnya korban dalam dugaan kekerasan yang ditimbulkan saat demo Agustus lalu? Kita akan bahas bersama mantan Kapolda Jawa Barat Irjen Purnawirawan Anton Carlyan, juga ada dosen STIH Jentera Bivitri Susanti, serta mantan Ketua BEM Kema Unpad Firdian Aurelio. Selamat sore Mas Firdian, Pak Anton, Mbak Bivit, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Selamat sore Mbak Cynthia. Ya, Mas Firdian, ini kan Presiden memilih untuk tidak perlu membentuk TGPF demo ricuh Agustus lalu. Tanggapan Anda sebagai yang ikut beraspirasi saat Agustus lalu seperti apa? Dalam banyak sejarah dunia, Mbak, pelanggar HAM seringkali melindungi pelanggar HAM. Kalau kita melihat contoh dari mulai Hitler, Mussolini, Putin, dan lain sebagainya, pelanggar HAM cenderung akan melindungi pelanggar HAM. Saya nggak pengen bilang bahwa Presiden melindungi pelanggaran HAM. Tapi kalau niatnya kayak gini, ya jangan kaget kalau publik kemudian menafsirkan ke arah yang sana. Yang kedua, Mbak, sekarang polisi telah melakukan berbagai show ketika bicara soal menginvestigasi hilangnya korban demonstran, kemudian menginvestigasi siapa di balik kerusuhan. Tapi lama-lama cuma jadi kayak cap dan stempel. Kalau polisi berusaha mencari siapa dalang di balik kerusuhan, ujung-ujungnya disita buku, Mbak. Itu aja udah pasti salah tangkap. Kalau disita itu buku udah salah tangkap. Teman-teman kami yang masih ditahan di Polda, bahkan sekarang kesehatan dan psikisnya menurun. Dikasih makannya dikit, diberikan intimidasi, belum lagi ancaman UITE. Dan tiap hari kami dapat kabar-kabar baru, penjemputan di daerah-daerah. Ada di Jawa Timur dijemput, di Jakarta teman kami Muhammad Iqbal dipanggil, dan lain sebagainya. Jadi harusnya kan di mana-mana ketika ada gerakan dari
negara ketika membuat investigasi harusnya memberikan rasa aman untuk publik, terutama kami untuk orang-orang muda yang bersuara. Faktanya sekarang kami malah jadi takut dianggap sebagai perusuh oleh polisi, supaya polisi yang penting KPI-nya beres aja gitu, Mbak. Kami tangkap maksud Anda terkait dengan pembatalan ataupun presiden yang tidak jadi membuat TGPF. Tapi kalau dari sisi Pak Anton sendiri, Pak Anton, ini kalau memang presiden memilih investigasi cukup dilakukan oleh Komnas HAM dan 6 lembaga negara yang mengurus HAM, ada yang bilang juga ini seakan pemerintah tidak anggap serius, seakan pemerintah cuek, padahal di sini ada korban jiwa, ada korban yang terluka di sini. Baik, boleh-boleh saja tafsiran menganggap cuek. Tapi ini kan justru untuk memberdayakan lembaga negara itu sendiri. Apabila ada korupsi, kedepankan mungkin KPK, Polri, Kejaksaan. Apabila ada masalah-masalah yang menyangkut, yang dianggap akan ada pelanggaran HAM, kedepankan lembaga negara yang memang berkompeten di dalam hal tersebut, yaitu 6 lembaga negara tersebut, dari mulai Komnas HAM, Komnas Perempuan, KPAI, Ombudsman, dan lain-lain. Hal ini pun juga justru ini dengan dibentuknya 6 lembaga independen itu merupakan satu keseriusan dari negara, justru bukan cuek gitu kan. Seperti tahun 2002 ada Kanjuruhan, mereka langsung responsif. Nah, apabila lembaga-lembaga HAM ini diam saja, tidak melakukan aksi, nah baru itu dikatakan cuek. Justru Bapak Presiden ini menyatakan tersebut karena sebelumnya belum mengetahui bahwa 6 lembaga ini sudah dibentuk dan mau mengadakan penyelidikan. Nah setelah itu, oh iya betul, harus sesuai fungsinya, sesuai dan harus diberdayakan. Karena begini, kita aspiratif sekali terhadap lembaga pencari fakta yang independen itu sendiri. Namun di dalam hal ini adalah penyelidikan dan penyidikan. Penyelidikan dan penyidikan itu ada aturan-aturan tertentu, ada hal-hal yang harus ditembus. Ini kalau ini berdiri sendiri, ini ada keterbatasan-keterbatasan. Tapi gini Pak Anton, maaf saya potong. Kalau kita bicara soal TGPF, ini kan adalah instrumen resmi pemerintah yang artinya mau andil langsung. Anda dulu sebagai penyidik kasus Munir dalam tim TGPF-nya. Kenapa menurut Anda juga Anda sepakat artinya dengan pemerintah untuk tidak perlu membentuk TGPF? Begini, karena ini pelanggaran HAM. Nah, jadi aspirasi ini bisa saja ditampung. Nah, Komnas HAM itu sendiri dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 kalau tidak salah boleh membentuk tim ad hoc yang isinya itu tim-tim yang komunitas yang menyangkut kemanusiaan dan sebagian daripada masyarakat. Karena di sini ketika bergerak tim ini kan memerlukan anggaran. Nah, apa salahnya apabila aspirasi ini pun juga nanti sebagai solusinya ditampung oleh Komnas HAM, sehingga nanti lebih jelas ini. Karena untuk penyelidikan itu kan minimal harus punya ya kapasitas sebagai sekep penyidik gitu kan. Sementara ini adalah penyidikan yang khusus. Jadi sebetulnya tidak usah kecewa, yang penting aspirasi ini bisa tersalurkan. Ini kami tangkap. Seolah-olah belum apa-apa, ada stigma kekurang percayaan. Nah, Kanjuruhan sendiri hasilnya kemarin kan sangat luar biasa. Dan saya belum pernah Komnas HAM ini ya istilahnya ya mempunyai reputasi yang kurang, selalu berhasil. Kami cukup paham kalau itu, tapi yang kemarin diminta oleh masyarakat adalah level yang lebih tinggi agar penyelesaiannya dan juga transparansinya bisa lebih jelas. Saya ke Mbak Bivit. Mbak Bivit, bagaimana lalu ketika TGPF tidak jadi dibentuk, bagaimana kita mensupport agar Komnas HAM dan juga 6 lembaga lainnya bisa benar-benar mengungkap kasus ini secara transparan? Saya harus kembalikan dulu ya bahwa bagaimana presiden bereaksi terhadap suatu peristiwa itu memang harus kita baca secara politik dan hukum tata negara sebagai bagaimana cara dia, paradigma dia memandang apa yang terjadi pada Agustus yang lalu.
Jadi ini bukan soal Komnas HAM bisa bergerak sendiri, bisa, tapi kami menginginkan ada dari Presiden karena seperti sebenarnya Pak Anton juga alami waktu TGPF Munir, adanya otoritas dari tim gabungan pencari fakta yang memanggil orang-orang yang mungkin high level itu juga dibutuhkan. Ingat waktu Komnas HAM maupun TGPF di bawah Komnas HAM memanggil melakukan pencarian fakta dalam beberapa kasus. Misalnya saya sendiri pernah menjadi tim pencari faktanya Komnas HAM untuk kasus Novel Baswedan. Itu kalau yang diundang adalah petinggi-petinggi kepolisian ataupun aparat yang lainnya, penolakannya juga tinggi. Gitu. Jadi itu levelnya begitu. Sehingga makanya yang kami dorong sama-sama adalah harus di level yang atas. Jadi tidak hanya aparatur yang terkait, tapi juga masyarakat sipil. Jadi Mbak, kalau pertanyaannya apa yang bisa kita bantu, ya jangan ke situ dulu. Tetap desak dulu yang dibutuhkan. Karena butuh level yang lebih tinggi ya. Presiden. Bagaimana? Karena butuh level yang lebih tinggi ya. Agar penyelidikan lebih kredibel. Bahkan dulu Komnas HAM pernah didemo sama tentara waktu manggil tentara, saya lupa kasusnya apa. Jadi serumit itu kalau hanya level komisi-komisi di bawah di dalam pemerintahan kita harus levelnya tinggi ditunjuk oleh Presiden. Gitu. Oke, Mas Firdian, lalu jika memang situasinya seperti ini, apa yang akan teman-teman lakukan ke depannya? Apakah sama dengan Mbak Bivit untuk terus mendesak agar TGPF seharusnya tetap dibentuk? Usai jeda, kita masih akan kembali membahasnya. Tetap bersama kami di Kompas Petang. Saudara, tim gabungan pencari fakta nyatanya tidak jadi dibentuk oleh pemerintah. Dalam hal ini sudah disampaikan oleh Yusril Iza Mahendra yang mendapatkan pesan dari Presiden bahwa ini tidak jadi dibentuk. Kita masih akan membahasnya. Gimana Mas Firdian, jika memang diserahkan kepada 6 lembaga termasuk Komnas HAM untuk mengatasi dan juga mengusut tuntas kasus kerusuhan di Agustus lalu, apa yang akan dilakukan teman-teman? Gini Mbak, sebagai salah satu orang muda, tuntutan kami itu bukan tentang alatnya. Alat tim gabungan pencari fakta hanyalah alat. Kita pengen tuntutan goalsnya adalah keadilan dan juga pertanggungjawaban atas dalang di balik pelanggaran HAM ini. Sekarang, saya usia 25 tahun Mbak. Sebutlah pelanggaran HAM pasca tahun 2000-an. Munir, KM50, Kanjuruhan, Novel Baswedan, kerusuhan Agustus kemarin. Sampai sekarang, saya nggak tahu siapa dalangnya Mbak. Kami nggak tahu siapa dalangnya. Sudah berapa banyak tim gabungan pencari fakta, kami nggak tahu sekarang siapa dalangnya, dan kami nggak tahu dalangnya udah di penjara yang mana, kami nggak tahu. Artinya kami nggak mau lagi itu terulang. Negara harusnya bersyukur. Kita ini belum sampai level kemarahan kayak di Nepal, kayak di Prancis. Dan kami hari ini menuntut dengan cara-cara yang formil. Kami pengen Presiden memberikan legitimasi hukum untuk mencari siapa dalang di balik kerusuhan dan juga keadilan untuk korban. Dan hukuman tentu saja untuk mereka-mereka yang terlibat, termasuk institusi yang terlibat. Oke. Dan kalau ini, ya jangan heran kalau kami marah lebih jauh, gitu aja. Oke, Pak Anton, pesannya jelas dari teman-teman mahasiswa bahwa yang ingin diharapkan adalah mencari siapa dalangnya dan menghukum. Karena di sini jangan sampai berhenti pada level oknum. Tapi kan memang dugaannya ada tanggung jawab struktural yang terjadi dalam kericuhan di Agustus lalu. Apakah dengan Komnas HAM cukup untuk mencari dalangnya? Kekuatan Komnas HAM dan lembaga-lembaga ini apakah cukup? Saya sangat-sangat setuju sekali dengan Mas Firdian. Bahkan kemarin saya waktu menyampaikan pun juga pesan saya itu tolong jangan hanya mencari aktor lapangan, tetapi mencari dalangnya. Karena ini bukan balas dendam, tetapi untuk mencari keadilan. Jadi saya salut ke Mas Firdian. Nah, sekarang masalahnya, apakah cukup? Saya kira tadi ini hanya leading sektor saja. Nah, seandainya ada rekan-rekan dari anak muda, mahasiswa, bahkan kalau perlu
tim cyber nasional harus masuk karena untuk mengungkap dalang ini banyak berhubungan dengan masalah IT. Masuk di tim ad hoc, leading sektornya adalah Komnas HAM. Tolong rekrut sehingga aspirasi ini ketika ini direkrut, mereka ini kan bisa membuat laporan. Nah, apabila laporannya itu hasil penyelidikannya itu nanti tidak ditanggapi atau tidak disajikan, ini kan akan menjadi sebuah temuan. Jadi untuk ini mungkin hanya beda nama saja, tetapi tetap fungsi dan ketajamannya tidak akan berkurang dengan bergabung di tim ad hoc Komnas HAM, karena memang itu ya diatur oleh undang-undang gitu kan. Itu saja yang penting tujuannya itu bagaimana. Nah, tujuannya tadi yang utama adalah untuk mencari keadilan dan mengungkap dalangnya siapa. Mbak Bivit, betul. Anda setuju? Nah, tim ad hoc ini bisa dihususkan ke sana nanti gitu kan. Tapi leading sector sehingga nanti anggarannya segala macam ya bisa ditampung di sana. Tapi waktu saya habis nih Pak. Saya silakan, silakan Mbak Bivit. Baik, Anda sepakat kalau cukup dengan sekali. Ya. Ya, jadi yang juga harus dipahami, tim pencari fakta ini kan bukan hanya mencari fakta, tapi dia juga harus bisa menindaklanjuti. Jadi misalnya dari 6 komisi yang disebut-sebut itu, yang punya kewenangan melakukan penyidikan pro justisia itu hanya Komnas HAM berdasarkan Undang-Undang 26 2000. Tapi Komnas HAM juga untuk melakukan penyidikan pro justisia harus melalui pleno dulu dan lain sebagainya. Contoh kasus Munir itu akhirnya bisa jalan dan sampai sekarang belum juga, makanya kami lagi menuntut Komnas HAM, belum juga ditindaklanjuti setelah lebih dari 1 tahun. Contohnya itu. Nah, jadi berlarut-larutnya itu potensinya luar biasa besar karena 6 lembaga itu memang bukan penyidik misalnya di kepolisian, juga tidak ada kejaksaan, tidak ada TNI misalnya. Akan banyak sekali kesulitan sehingga yang terjadi nanti jangan-jangan adalah kerja yang tidak efektif, bahkan berlarut-larut, lama, dan artinya kawan-kawan muda seperti Firdian lagi-lagi tidak akan mendapatkan jawaban tentang apa yang terjadi pada Agustus lalu, sementara sudah ada kawan-kawan lain yang ditahan sekarang dan sedang diplot untuk menjadi pelaku dari hal-hal yang sebenarnya secara fakta belum pernah terungkap. Jadi ini logika kita lagi dibalik-balik nih. Faktanya belum ketemu, tapi ada 600-an orang yang masih ditahan, 3 orang yang hilang, dan satu kelompok itu dijadikan kambing hitam, Del Pedro dan kawan-kawan. Padahal itu tadi faktanya apa kita belum tahu. Nah, ini yang saya kira harus kita luruskan betul. Jangan sampai ada tim yang 6 komisi itu, tapi juga mungkin sampai 2 tahun lagi tidak akan selesai, tidak ada yang bisa dipanggil, dan tidak pernah ada fakta yang bisa terungkap. Pak Anton ingin menanggapi, silakan. Ya, untuk tim ad hoc itu sendiri kan nanti ada TO, target operasional, dan juga time limitnya. Jadi khususkan saja ini untuk mencari dalang sebagaimana kesepakatan rekan-rekan semuanya. Yang lain mungkin mencari yang hal-hal lain karena tim-tim itu sendiri seperti kita ada tim pencari barang bukti, tim pencari A, B, C. Nah, khusus untuk menampung aspirasi masyarakat ini ya khususkan untuk mencari dalang dengan time limit yang jelas sehingga nanti tidak berlarut-larut. Time limitnya berapa sih Pak? Idealnya berapa sih kalau oke lah kita serahkan ke lembaga dan Komnas HAM. Time limitnya berapa lama bisa diselesaikan menurut Anda? Itu sesuai dengan kesepakatan karena tadi itu harus pro justitia gitu kan. Dan yang sudah ada pro justitia ini ya salah satunya dalam pelanggaran HAM tadi sudah disebutkan adalah Komnas HAM. Tinggal dipertajam saja. Seandainya ada kita di dalamnya, ya rekan-rekan kita semua, para penggiat kemanusiaan dan masyarakat yang tokoh-tokoh itu kan bisa tahu, oh begini. Nanti kalau ada kesulitan juga begini. Sehingga nanti tim ini pun juga, tim yang tidak ada dusta di antara kita gitu. Ketika kita pun juga sudah berbaur di dalamnya gitu. Sehingga ini tinggal pembuktian saja. Mas Firdian, apa sebenarnya kalau dari teman-teman sendiri yang dibaca terkait dengan pembatalan TGPF ini? Singkat saja. Ya, balik lagi Mbak ke statement saya saat di awal tadi. Dalam sejarah dunia, seringkali pelanggar HAM akan melindungi pelanggar HAM yang lain. Jadi kalau misalnya hari ini negara tidak mau disebut sebagai pelanggar HAM di era terbaru ini, ya stop
tutupi berbagai pelanggaran HAM berat Agustus kemarin. 10 korban terlalu banyak, 1 orang meninggal pun sudah terlalu banyak. Itu aja Mbak. Baik, Mbak Bivit, apa yang akan Anda lakukan jika memang kalau tadi Pak Anton menyebut harus diberikan time limit. Jika transparansi time limitnya ini melewati batas tertentu dari teman-teman, apa yang akan dilakukan? Saya kira ini sebenarnya balik kepada Presiden ya, terutama ya. Karena kalau dari kita semua sih menuntut, sampai sekarang pun masih menuntut selama TGPF itu tidak ada, hanya komisi-komisi itu menurut kami sama sekali tidak akan efektif. Jadi dikembalikan pada Presiden, kita pertanyakan, berarti Presiden menganggap peristiwa Agustus itu biasa-biasa saja, makanya tidak terlalu istimewa sampai dengan dibentuk TGPF. Dan yang kedua, pertanyaan yang bisa diberikan adalah, apa sih memangnya yang mau ditutupi sampai tidak mau ada high level tim seperti itu yang dibuat oleh Presiden. Ke situ Mbak, pertanyaan besar yang kita semua harus ajukan. Siapa yang ingin dilindungi dengan tidak adanya TGPF? Oke, terakhir Pak Anton, apa yang bisa Anda sampaikan ketika memang nanti ternyata cita-cita Anda juga kan untuk mengungkap siapa dalangnya. Jika nanti juga tidak terungkap, apa yang akan bisa dilakukan? Ya, setelah limit time-nya sudah kita tentukan dan disepakati bersama, kemudian dalangnya nanti tidak terungkap juga. Nah, itu baru bisa mendesak dengan keras untuk dibuat TGVF. Buang waktu dong kita. Di mana sebetulnya ya tim TGVF itu sendiri sebetulnya siapa sih sekarang yang mau jadi tim TGVF? Nah, mungkin A, B, C, D gitu kan. Nah, ini untuk sementara kan bisa di tim ad hoc gitu kan. Nah, artinya kalau di tim ad hoc ini mereka tidak menemukan, nanti bagaimana di TGVF yang sebetulnya nanti ya personnya hanya itu juga gitu kan. Jadi sebetulnya untuk menampung TGVF sementara ini simpan saja atau tampung saja di dalam tim ad hoc yaitu aktivis penggiat kemanusiaan dan masyarakat. Kan sama-sama saja. Hanya sekarang leading sektornya Komnas HAM dan ini memang sesuai dengan aturan yang berlaku gitu. Baik, terima hanya kasih. Saja lah istilahnya. Terima kasih Irjen Purnawirawan Anton Carlyan dan juga Mbak Bivitri Susanti serta Mas Firdian Aurelio sudah berbagi perspektif di Kompas Petang hari ini. Selamat sore. Selamat sore Mbak Sintia. Saudara, informasi lainnya di Kompas Petang masih akan kami hadirkan selepas jeda. Upaya penyelamatan 7 pekerja PT Freeport yang terjebak longsoran lumpur basah di tambang bawah tanah Grasberg Block Cave, Tembagapura, Mimika, Papua masih dilakukan. Kembali di Kompas Petang, Saudara, upaya penyelamatan 7 pekerja PT Freeport yang terjebak longsoran lumpur basah di tambang bawah tanah Grasberg Block Cave, Tembagapura, Mimika, Papua masih dilakukan. Tim penyelamat terus berupaya membuka akses menuju lokasi keberadaan 7 pekerja petambang Freeport dengan alat berat kanfor. Volume material basah yang masih aktif dalam jumlah besar menjadi kendala dalam upaya pencarian. Hingga hal itu membuat proses penyelamatan menjadi sangat kompleks, penuh risiko dan memerlukan waktu tambahan untuk membersihkan material dalam jumlah besar. Menteri SDM Bahlil Lahadalia menjelaskan timnya telah ke lokasi. Bahlil mengakui dalam proses penyelamatan menemui hambatan lantaran lumpur menutup tambang bawah tanah. Seperti apa Pak sekarang? Freeport, sekarang tim saya, direktur tambang sama direktur inspektur tambang sekarang masih di lokasi Freeport. Dan sampai dengan hari ini laporan belum ditemukan saudara-saudara kita pekerja yang di underground. Dan sekarang seluruh potensi baik manpower, peralatan semua lagi fokus untuk menggali lumpur yang masuk dalam underground itu. Ya. Vice President Corporate Communication Freeport Indonesia, Katri
Krisnati melalui pesan tertulis kepada tim Kompas TV bilang, kami menyadari bahwa upaya penyelamatan ini penuh tantangan, tidak mudah dan mengkhawatirkan. Namun demikian kami tidak akan menyerah dan akan terus mengerahkan segala daya upaya. Usai jeda saudara, seorang sopir terluka usai truk yang dikendarainya tabrakan dengan bus Transjakarta di persimpangan Jalan Caringin, Gambir, Jakarta Pusat. Kementerian Dalam Negeri memanggil Wali Kota Prabu Muli, Arlan, untuk diperiksa dugaan tindakan mencopot Roni Ardiansyah sebagai Kepala Sekolah SMPN 1 Prabu Muli. Selain meminta maaf kepada Kepala Sekolah, Arlan telah mengembalikan posisi petugas keamanan ke sekolah yang sempat dicopot. Arlan meminta maaf pada Roni sebagai Kepala Sekolah SMPN 1 Prabu Muli lantaran dirinya tidak dapat mengontrol diri. Selain itu, Arlan menjelaskan petugas keamanan sekolah yang sempat dikabarkan dipecat juga telah dikembalikan ke sekolah. Arlan menjelaskan peristiwa itu terjadi bukan di jam sekolah dan putrinya diantar sopir, bukan mengendarai seorang diri. Untuk Pak Roni, Pak, tidak bisa mengontrol diri. Dengan adanya kejadian ini, saya ambil satu hikmahnya. Dan saya mengucap permohonan maaf kepada Bapak Roni. Security Pak sudah dikembalikan ke sekolahan, bukan jam sekolah di tanggal merah, tanggal 5. Anak-anak ini main latihan drum band, jaraknya 150 meter dari sekolahan ke tempat latihan. Jadi anak saya diantar supir Pak, bukan dibawa sendiri. Mau masuk, tidak boleh, langsung dia keluar. Seorang sopir terluka usai truk yang dikendarainya tabrakan dengan bus Transjakarta di persimpangan Jalan Caringin, Gambir, Jakarta Pusat. Truk pengangkut pasir dan bus Transjakarta rusak parah di bagian depan. Kecelakaan terjadi saat bus Transjakarta jurusan Harmoni Kalideres dan berpenumpang melaju kencang. Sementara di arah berlawanan melintas truk bermuatan pasir yang juga melaju dalam kecepatan tinggi. Kerasnya benturan membuat sopir terluka di bagian kaki akibat terjepit kabin. Usai sudah Kompas Petang hari ini, akhir kata kami undur diri. Saya Harjuno Pramundito. Dan saya Cynthia Rompas. Terima kasih, selamat sore, sampai jumpa.